Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS Ganjil Matematika Peminatan kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Oke, kita langsung simak aja soal yang sudah diujikan pada saat PTS. Oke, untuk soal nomor 1, nah ini materi tentang limit fungsi trigonometri ya. Jadi diminta tentukan limit X mendekati 0 untuk X tan 5X dibagi cos 2X dikurangi cos 7X. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mengubah bentuk penyebutnya dengan menggunakan rumus selisih kosinus. Yaitu rumusnya seperti ini, cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B dibagi 2, sin A dikurangi B bagi 2. Seperti itu. Nah, jadi nanti cos 2X dikurangi cos 7X akan diubah seperti ini. Jadi sama dengan negatif 2 sin 2x tambah 7x A tambah B bagi 2 sin A dikurangi B bagi 2, 2x dikurangi 7x bagi 2. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ini akan menghasilkan ini negatif 2 sin 9 per 2x dikali sin negatif 5x per 2. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi sin negatif 5x per 2 itu kan kita bisa menggunakan nilai sudut negatif, yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Jadi, sin negatif 5x per 2 itu sama dengan negatif sin 5 per 2x. Nah, jadi negatif 2 kali negatif ini akan jadi positif 2. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita pisahkan sehingga nantinya kita bisa menggunakan sifat limit trigono. Nah, jadi kita pisahkan seperti ini. Jadi 1 per 2 dikali X per sin 9 per 2X dikali tan 5X dibagi sin 5 per 2X. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kita gunakan sifat limit fungsinya. Maka ini sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per 2 dikali limit X mendekati 0 dari X per sin 9 per 2X dikali limit X mendekati 0 dari tan 5X dibagi sin 5 per 2X. Nah, jadi limit X mendekati 0 dari 1 per 2 berapa? Nah, itu hasilnya adalah 1 per 2. Nah, limit X mendekati 0 dari X per sin 9 per 2X, ini kita bisa menggunakan sifat limit trigono, maka kita tinggal lihat koefisiennya. Ini kan 1, yang ini 9 per 2. Jadi 1 dibagi 9 per 2. Seperti itu. Nah, lalu ini limit X mendekati 0 dari tan 5X dibagi sin 5 per 2X. Maka sama caranya kita lihat koefisiennya, berarti ini 5 dibagi 5 per 2. Ya, gitu ya. Nah, maka akan sama dengan setengah dikali 1 dibagi 9 per 2, itu 2 per 9. 5 dibagi 5 per 2 itu sama dengan 5 dikali 2 per 5. Jadi dibalik ya. Nah, jadi 2-nya bisa kita coret, lalu 5-nya kita bisa coret. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah 2 per 9. Maka jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 masih tentang limit fungsi trigono. Jadi untuk soal nomor 2 ini hampir sama seperti soal nomor 1. Jadi kita tetap menggunakan sifat limit trigono untuk menyelesaikan soal ini. Jadi langkahnya gimana? Oke, ini kalian perhatikan, ini sin 2x kuadrat. Ya, yang kuadrat itu adalah 2x-nya, bukan sin. Jadi nanti kita bisa sederhanakan dulu. Ini hasilnya adalah sin 4x kuadrat ya. Oke, lalu ini ada pembilang penyebut sama-sama ada X berpangkat 2 atau berderajat 2 fungsinya. Maka kita bisa bagi dengan X kuadrat. Ya, jadi pembilangnya kita bagi X kuadrat, penyebutnya kita bagi X kuadrat. Seperti itu. Ya, oke, jadi ini sama dengan, nah untuk penyebutnya X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X dibagi X kuadrat, kita bisa tulis seperti ini. Jadi setiap suku, karena ini ada tanda plus, maka kita bagi dengan penyebutnya. Jadi X kuadrat bagi X kuadrat, ditambah sin kuadrat 3X bagi X kuadrat. Jadi seperti ini. Oke, nah jadi ini sama dengan X kuadrat bagi X kuadrat itu 1, lalu sin kuadrat 3X kita pecah, dibagi menjadi seperti ini, sin 3x per x dikali sin 3x dibagi x, seperti itu ya. Nah, kita gunakan sifat limitnya ya, sifat limit fungsi ya. Nah, jadi limit x mendekati 0 dari sin 4x kuadrat bagi x kuadrat dibagi limit x mendekati 0 dari 1 ditambah limit x mendekati 0 dari sin 3x dibagi x dikali limit x mendekati 0 dari sin 3x dibagi x, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan sifat limit trigono, limit x mendekati 0 dari sin 4x kuadrat dibagi x kuadrat berapa? Nah,
Nah, itu hasilnya adalah 4 ya. Nah, lalu limit X mendekati 0 dari 1, ya 1. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dibagi X itu adalah 3. Jadi 3 kali 3 seperti itu. Jadi ini sama dengan 4 dibagi 1 tambah 9. Jadi sama dengan 4 per 10. Atau sederhananya adalah 2 per 5. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, nilai dari limit X mendekati V per 4 dari 1 dikurangi tan X dibagi sin X dikurangi cos X. Nah, untuk soal ini, kalau kita coba pakai substitusi, maka hasilnya adalah 0 per 0 ya. Nah, kalian bisa buktikan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini gimana? Supaya hasilnya bukan 0 per 0. Maka kita perlu menyederhanakan bentuk ini. Sehingga nantinya kita bisa faktorkan, sehingga nantinya kita bisa tentukan hasil dari limit ini. Nah, untuk menyederhanakannya, maka tan X ini kita coba ubah dulu jadi sin X per cos X ya. Oke, lalu karena ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya satu ini, maka jadi cos X dibagi cos X dikurangi sin X dibagi cos X. Nah, lalu bentuk pembilang ini ya, karena ini pecahan, maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi cos X dikurangi sin X dibagi cos X dibagi sin X dikurangi cos X. Atau cos X dikurangi sin X dibagi cos X dikali 1 per sin X dikurangi cos X. Kan awalnya dibagi ya, dibagi sin X dikurangi cos X. Atau ini dikali 1 per sin X dikurangi cos X. Jadi dibalik seperti itu. Nah, lalu cos X dikurangi sin X dengan sin X dikurangi cos X ini bisa disamakan bentuknya. Caranya gimana? Kita coba keluarkan tanda negatif. Misalkan saya pilih yang ini ya, cos X dikurangi sin X, ini saya jadikan sin X dikurangi cos X. Maka akan jadi seperti ini. Negatif, buka kurung, sin X dikurangi cos X, dibagi cos X. Dikali 1 per sin X dikurangi cos X. Ya. Nah, kita coba negatif dikali sin X, negatif sin X. Betul ya? Negatif kali negatif, positif cos X. Seperti itu. Nah, maka sin X dikurangi cos X kita bisa coret, maka akan menghasilkan negatif 1 per cos X. Nah, ini sudah sederhana. Coba kita substitusikan, maka hasilnya adalah negatif 1 dibagi cos V per 4 atau cos 45 ya. Cos 45 adalah 1 per 2 akar 2 atau sama dengan negatif 1 dikali 2 per akar 2 ya. Jadi dibalik ya, sama seperti ini pembagian. Jadi kalau awalnya dibagi, maka kalau dikali itu dibalik. Jadi 2 per akar 2 seperti itu. Maka ini sama dengan negatif 2 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan. Jadi kali akar 2 kali akar 2 ya. Sama dengan negatif akar 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah masuk materi limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, ini bentuk rasional atau bentuk pecahan. Maka langkahnya seperti apa? Kita coba jabarkan dulu. 1 dikurangi 2x pangkat 3 itu nanti penjabarannya seperti apa? Lalu x kurang 1 dikali 2x kuadrat min 2x tambah 1 itu nanti penjabarannya seperti apa? Oke. Nah, untuk pembilang 1 dikurangi 2x pangkat 3, kita bisa jabarkan dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Rumusnya yaitu A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Ya. Nah, ini di segitiga Pascal itu ada seperti ini. Nah, maka 1 dikurang 2x pangkat 3, ini kita bisa gunakan rumus ini sama dengan A pangkat 3. Berarti misalkan A-nya itu 1, B-nya adalah negatif 2X. Maka A pangkat 3, 1 pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B, berarti 3 kali 1 kuadrat dikali negatif 2X, ditambah 3AB kuadrat sama dengan ini 3 kali 1 kali min 2X dikuadratkan, ditambah B pangkat 3, berarti ditambah negatif 2X pangkat 3. Nah, ini sama dengan 1 pangkat 3, 1. Nah, ini 3 kali 1 kuadrat berarti 3 negatif dikali negatif 2x, negatif 6x, 3 kali 1, 3, negatif 2x dikuadratkan itu adalah 4x kuadrat kali 3, 12x kuadrat berarti ya. Lalu negatif 2x pangkat 3 itu adalah negatif 8x pangkat 3. Nah, kita rapikan susunannya. Maka kita urutkan ya dari pangkat tertinggi ke yang terendah. Negatif 8x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat min 6x tambah 1. Seperti ini. Nah, maka pembilangnya jadi seperti ini ya. Nah, untuk penyebut kita kalikan. Jadi x dikali 2x kuadrat, 2x pangkat 3, x dikali negatif 2x, negatif 2x kuadrat, negatif 1 kali 2x kuadrat, negatif 2x kuadrat ya. Lalu x
negatif 1 kali 2x kuadrat, negatif 2x kuadrat, negatif kali negatif 2x adalah positif 2x, negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. Nah, ini ada suku yang sejenis, negatif 2x kuadrat, negatif 2x kuadrat, maka akan jadi negatif 4x kuadrat. X ditambah 2x jadi 3x, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk bentuk rasional berarti kita tinggal lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, dari pembilang pangkat tertingginya adalah 3. Penyebut juga 3. Maka sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya, cara cepatnya yaitu tinggal kita lihat koefisien dari pangkat tertinggi ya. Jadi kalau pangkatnya sama, jadi kita lihat koefisien pangkat tertingginya, kita tinggal bagi seperti itu. Jadi seperti ini berarti koefisien pangkat tertinggi dari pembilang adalah negatif 8, untuk penyebutnya adalah 2. Maka ini sama dengan negatif 8 bagi 2. Itu sama dengan negatif 4. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, limit X mendekati tak hingga dari akar 81X kuadrat dikurangi 10X tambah 3 dikurangi 9X tambah 1. Nah, ini bentuk irasional, bentuk akar. Maka nanti kita bisa selesaikan dengan cara ringkasnya. Ya. Caranya gimana? Nah, ini caranya seperti ini. Jadi limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Kalau A sama dengan P, ya, koefisien X kuadratnya sama, maka rumusnya nanti B kurang Q dibagi 2 akar A. Nah, untuk menggunakan rumus ini, untuk soal seperti ini kan belum bisa ya. Berarti 9X tambah 1 ini harus kita jadikan ke dalam bentuk akar seperti ini. Maka langkahnya seperti apa? Oke, berarti ini 9X tambah 1-nya kita jadikan sebagai suatu unsur dulu. Maka kita gunakan tanda kurung. Berarti negatif buka kurung 9X kurang 1. Jelas ya? Coba kalau kita balikan asal lagi berarti negatif 9X positif 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu 9X kurang 1 ini kita masukkan ke dalam akar. Maka akan jadi akar 9X kurang 1 kuadrat. Benar ya? Nah, lalu 9X kurang 1 kuadrat kita jabarkan. Ini sama dengan 81X kuadrat dikurangi 18X tambah 1. Nah, ini udah sama ya. Sudah jadi bentuk akar kedua-duanya. Nah, jadi kita lihat koefisien X kuadratnya. Sama ya, 81 dan 81. Maka kita bisa gunakan rumus ini. B kurang Q dibagi 2 akar A. Berarti sama dengan negatif 10 ya, dikurang Q-nya adalah negatif 18 ya, dibagi 2 akar A. A-nya itu adalah 81, jadi 2 akar 81. Atau ini sama dengan negatif 10, negatif kali negatif positif tambah 18, dibagi akar 81 itu 9, jadi 2 kali 9. Sama dengan 8 per 18 ya. Nah, kita sederhanakan jadinya 4 per 9. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah materi limit fungsi trigonometri di tak hingga. Nah, maka caranya seperti apa? Jadi kita misalkan dulu ya. Misal kita ambil X dengan pangkat terkecil. Nah, seperti ini. Ini kan X-nya pangkat 1 per 2 kan? Nah, maka kita misalkan Y itu sama dengan 1 per akar X. Nah, maka kalau kita kuadratkan kedua ruas ini, maka Y kuadrat sama dengan 1 per X seperti itu. Atau X-nya adalah 1 per Y kuadrat. Nah, jika X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya itu mendekati 0. Bisa dipahami ya? Kalau X-nya itu tak hingga, berarti ini seperti ini, 1 per tak hingga, maka nanti Y-nya adalah 0. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X dikali secant 1 per akar X dikurangi 1, ini akan sama dengan limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, karena X-nya 1 per Y kuadrat. Ya, secant 1 per akar X, 1 per akar X itu dimisalkan Y, jadi secant Y dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan, jadi secant kita bisa ubah jadi 1 per cos. Nah, lalu kita operasikan ini karena bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per cos Y dikurangi cos Y per cos Y. Ya. Nah, bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi 1 per aja. Jadi 1 dikurangi cos Y dibagi cos Y. Nah, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini jadi sama dengan 1 dikurangi cos Y dibagi Y kuadrat cos Y. Ya. Nah, cos Y ini kita bisa ubah dengan menggunakan sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Nah, kalau cos Y ini kan koefisiennya 1. Berarti cos alfa.
cos alfa berarti sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Kalian perhatikan rumusnya di sini. Ini kan awalnya rumusnya seperti ini. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. 2 alfa jadi alfa, berarti bagi 2 kan. Kalau alfa dibagi 2 jadi setengah alfa. Begitu juga nantinya kalau seandainya kalian ketemu cos 4 alfa. Berarti di sini akan jadi 2 alfa seperti itu. Jadi bagi 2 seperti itu ya. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi, jangan lupa pakai tanda kurung ya. Cos Y diubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah Y dibagi Y kuadrat cos Y. Nah, ini sama dengan negatif kali 1, negatif 1, negatif kali negatif, positif 2 sin kuadrat setengah Y. 1 kurang 1, 0, berarti tinggal 2 sin kuadrat setengah Y. Dibagi Y kuadrat cos Y. Nah, kita pisahkan sehingga nanti kita bisa gunakan sifat limit trigono ya. Jadi 2 per cos Y dikali sin setengah Y bagi Y dikali sin setengah Y bagi Y. Nah, limit Y mendekati 0 dari 2 per cos Y berarti 2 cos 0 ya. Jadi Y-nya ganti 0. Limit Y mendekati 0 dari sin setengah Y bagi Y, nah itu adalah 1 per 2. Nah, ini jadi 1 per 2. Oke, cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. Jadi 2 bagi 1, 2. 2 kali setengah, 1. Jadi tinggal setengah. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 sudah masuk ke materi turunan fungsi trigonometri. Ya. Oke, jadi tentukan turunan pertama dari 5 sin X dikali cos X. Perhatikan di sini. Ini perkalian ya, 5 sin X dikali cos X. Maka kita bisa gunakan sifat turunan yang perkalian. Yang Y absen sama dengan U absen V ditambah UV absen gitu ya. Nah, jadi kita misalkan U itu adalah 5 sin X, maka U absennya adalah 5 cos X. Jelas ya turunannya. Kalau V-nya adalah cos X, turunannya berarti sama dengan V absen sama dengan negatif sin X. Maka nanti F absen X sama dengan U absen V ditambah UV absen. U absennya adalah 5 cos X, V-nya adalah cos X. Ditambah U-nya adalah 5 sin X, V absennya adalah negatif sin X. Nah, berarti 5 cos X dikali cos X adalah 5 cos kuadrat X. Positif 5 sin X dikali negatif sin X berarti negatif 5 sin kuadrat X seperti itu. Atau ini kita bisa keluarkan 5-nya. Jadi 5 dikali cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat dikurangi sin kuadrat X ini akan sama dengan cos 2X. Nah, ini rumus sudut rangkap ya. Jadi jawabannya adalah B. Kayak gitu. Nah, oke, soal nomor 8. Turunan pertama fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat. Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita coba pakai aturan rantai. Misal, U itu adalah 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat. Maka DU per DX sama dengan 6X kuadrat dikurangi 2X ya. Jadi turunan dari U diturunkan terhadap X itu adalah 6X kuadrat dikurangi 2X. Jelas ya? Oke. Karena U-nya adalah 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, maka Y itu sama dengan cos U. Jadi DY per DU itu sama dengan negatif sin U. Seperti itu. Nah, maka Y absen itu sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Sama dengan negatif sin U dikali 6X kuadrat dikurangi 2X. Nah, jadi kita bisa rapikan susunan ini. 6X kuadrat min 2X kita kalikan negatif, maka akan jadi negatif buka kurung 6X kuadrat dikurangi 2X dikali sin U. Sin U, U-nya adalah 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini penerapan dari aturan rantai. Maka caranya seperti apa? Kalian perhatikan di sini variabel Y dalam cm dan X dalam radian. Persamaannya adalah Y sama dengan 4 cos pangkat 3X dikurangi V per 6. X-nya di antara 0 sampai V per 2 atau 0 derajat sampai 90 derajat. Jika X bertambah 0,6 radian per detik, ya, laju perubahan Y terhadap waktu ketika X sama dengan V per 3 itu berapa? Nah, jadi yang ditanya adalah laju perubahan Y terhadap waktu, ya. Nah, ini berarti adalah DY per DT-nya. Ya enggak? Berarti laju perubahan Y terhadap waktu. Nah, lalu di sini kita ketahui juga X bertambah 0,6 radian per detik. Nah, ini adalah dx per dt-nya, 0,6 radian per detik. Nah, sehingga nanti kalau kita mau mencari dy per dt, kita harus mencari dy per dx-nya, ya.
dy per dx artinya kita menurunkan 4 cos pangkat 3 dikurangi x dikurangi v per 6 ini. Ya, kita turunkan, maka akan menghasilkan, ini pakai aturan rantai ya, atau cara cepatnya, itu kita kalikan dengan pangkatnya 4 kali 3 jadi 12, cos pangkatnya dikurangi 1 jadi 2, x dikurangi v per 6 dikali turunan cos adalah negatif sin x dikurangi v per 6. Turunan dari x kurang v per 6 apa? Turunannya adalah 1. 1 boleh tidak ditulis ya. Oke, jadi ini sama dengan, ini negatif kali 12, berarti negatif 12 cos kuadrat x kurang v per 6 sin x dikurangi v per 6. Nah, maka dy per dt itu sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Nah, atau negatif 12 cos kuadrat x dikurangi v per 6 sin x dikurangi v per 6 dikali dx per dt-nya adalah 0,6. Nah, negatif 12 dikali 0,6 adalah negatif 7,2. Cos kuadrat x kurang v per 6 sin x dikurangi v per 6. X dikurangi v per 6. Oke, jadi ketika x-nya sama dengan v per 3, maka laju perubahan y terhadap waktu adalah, nah jadi negatif 7,2 cos kuadrat, jadi x-nya kita ganti dengan v per 3. V per 3 dikurangi V per 6, V per 3 kurangi V per 6. Nah, kita samakan penyebutnya, jadi 2V per 6 dikurangi V per 6. Jadi seperti ini. Sama dengan negatif 7,2 cos kuadrat 2V per 6 dikurangi V per 6 adalah V per 6. Jadi seperti ini. V per 6 itu adalah 180 bagi 6. Jadi adalah 30. Nah, cos 30 adalah setengah akar 3. Karena ada kuadratnya berarti setengah akar 3 kuadrat. Dikali sin 30 adalah setengah. Nah, setengah akar 3 kuadrat itu adalah 3 per 4. Nah, jadi 4 dikali 2, 8 ya. Negatif 7,2 bagi 8 itu adalah negatif 0,9. Negatif 0,9 kali 3 adalah negatif 2,7. Kali 1 negatif 2,7. Kayak gitu. Ya. Jadi laju perubahan Y terhadap waktu saat X sama dengan V per 3 adalah negatif 2,7 cm per detik. Jawabannya adalah E. Ya, kalau sesuai mata pelajaran fisika kan berarti ini kecepatannya adalah 2,7 cm per detik. Tapi arahnya itu ke arah sumbu Y negatif, gitu ya. Nah, ini negatif maksudnya. Kecepatannya 2,7, tapi arahnya ke bawah, yaitu Y negatif, gitu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 juga penerapan dari materi turunan fungsi ya. Jadi kayak gini, kecepatan partikel ketika percepatannya 0. Nah, jika diketahui ST-nya atau posisinya, posisi sebuah partikel itu dirumuskan seperti ini. Negatif 2 cos T dikurangi T kuadrat bagi 2 tambah 10. Di mana T-nya itu di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, jadi pertama kita rumuskan dulu VT-nya atau V itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi ds per dt. Ya, jadi sama dengan kita turunkan st ini. Jadi sama dengan negatif 2 tetap cos t kalau diturunkan jadi negatif sin t. T kuadrat per 2, T kuadrat kalau diturunkan jadi 2T. Nah, jadi sama dengan negatif 2 dikali negatif sin T akan jadi 2 sin T. Nah, negatif 2T bagi 2 adalah negatif T. Nah, kita sudah dapat rumus kecepatannya. Nah, kita cari rumus percepatannya. Berarti A itu sama dengan dV per dt. Kita turunkan 2 sin T dikurang T ini. Berarti 2 sin T diturunkan jadi 2 cos T. Kalau T diturunkan jadi 1. Ya. Oke. Percepatannya 0. Berarti 2 cos T dikurangi 1 itu sama dengan 0. Nah, berarti 2 cos T itu sama dengan 1. Cos T sama dengan setengah. Jadi cos berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah cos 60. Jadi T-nya adalah 60 derajat. Ya, hanya 60 derajat. Tidak ada T yang lain atau sudut yang lain yang menghasilkan nilai cos sama dengan setengah di antara 0 sampai 180 derajat. Ya, kecuali kalau 0 sampai 360. Nah, itu nanti ada cos 300, itu juga setengah. Ya, tapi karena 0 sampai 180, maka T yang memenuhi hanya 60 derajat. Ya, atau T-nya adalah V per 3. Maka kecepatannya adalah V sama dengan 2 sin T dikurangi T. Jadi 2 sin V per 3 dikurangi V per 3. Berarti sin 180 bagi 3, 60. Jadi sin 60 adalah 2 kali setengah akar 3. Nah, ini sengaja saya buat dalam bentuk radian supaya nanti kita bisa mengoperasikannya dengan 2 sin V per 3 ini atau 2 sin 60 ya. Jadi V per 3 ini berarti V-nya kan adalah 3,14 bagi 3 jadi 1,04666 dan seterusnya. Atau dibulatkan jadi 1,05 ya.
Nah, 2 dikali 1/2 akar 3 adalah akar 3 dikurangi 1,05. Akar 3, nah ini sudah dirumuskan, ini 1,73. Jadi 1,73 dikurangi 1,05. Jadi sama dengan 0,68. Jadi kecepatannya sama dengan 0,68 satuan kecepatan. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 1 esai. Nah, soal 1 esai ini caranya gampang ya. Jadi ini kita tinggal gunakan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Nah ini kalian perhatikan di sini sin kuadrat X per 2 dikurangi cos kuadrat X per 2. Sin kuadrat cos kuadrat. Nah maka nanti kita jabarkan jadi kita faktorkan jadi sin X per 2 dikurangi cos X per 2 dikali sin X per 2 ditambah cos X per 2. Jadi A kurang B dikali A tambah B. Nah ini kan bisa coret ya. Baik, berarti tinggal sin X per 2 ditambah cos X per 2. Kita masukkan X-nya, berarti sin V per 2 bagi 2 ditambah cos V per 2 bagi 2. Atau sin V per 4 ditambah cos V per 4. Atau setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Jadi sin V per 4 berarti sin 45 tambah cos 45 gitu ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Jadi sama dengan akar 2 gitu. Nah, soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini langkahnya yaitu kita coba keluarkan 2 dulu yang ini ya. Karena sama-sama ada 2, berarti ini sama dengan 2 buka kurung 1 dikurangi cos X ya. Nah, lalu cos X-nya kita bisa ubah dengan menggunakan sudut angkat tadi. Berarti cos X itu bisa diubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Seperti itu ya. Nah, maka ini sama dengan 2 dikali negatif 1 positif 2 sin kuadrat setengah X. 1 kurang 1 habis 0. Berarti tinggal 2 dikali 2 sin kuadrat setengah X. Nah ya. Oke, jadi ini sama dengan 4 sin kuadrat setengah X. Nah, keluarkan dari akar bisa ya. Akar 4 itu adalah 2. Akar dari sin kuadrat setengah X itu adalah sin setengah X. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan X ditambah 2 kali 2 sin setengah X. Nah, sama dengan X ditambah 2 kali 2 adalah 4 sin setengah X. Nah, ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi pembilang bagi penyebut. Jadi setiap unsur pada pembilang ini kita bagi dengan penyebutnya. Jadi X dibagi X kurang 1 kuadrat dan X ditambah 4 sin setengah X dibagi X kurang 1 kuadrat dan X. Jadi masing-masing suku ini kita bagi dengan penyebutnya. Nah, ini ada yang sama ya. X kurang 1 kuadrat atau 1 per X kurang 1 kuadrat itu sama. Nah, kita bisa keluarkan. Jadi yang di dalamnya itu tinggal X per tan X ditambah 4 sin setengah X dibagi tan X. Nah, kita bisa gunakan sifat limit trigono ya. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per X kurang 1 kuadrat, limit X mendekati 0 dari X per tan X ditambah limit X mendekati 0 dari 4 sin setengah X dibagi tan X. Nah, limit X mendekati 0 dari 1 per X kurang 1 kuadrat, berarti kita tinggal ganti X-nya jadi 0. Jadi 0 kurang 1 kuadrat. Limit X mendekati 0 dari X per tan X itu adalah 1. Ya. Limit X mendekati 0 dari 4 sin setengah X dibagi tan X. Berarti 4 dikali setengah bagi 1 adalah setengah. Seperti itu. Jadi ini sama dengan 1 per negatif 1 kuadrat dikali 1 ditambah 4 dikali setengah adalah 2. Jadi sama dengan 3. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini mudah ya. Kalian hanya cukup memahami permasalahan ini. Jadi kayak gini maksudnya. Hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa dari hewan tertentu dinyatakan sebagai berikut ya. Jumlah Y dari mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa selama suatu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kerapatan X. Jadi Y itu adalah jumlah mangsa yang dikonsumsi. Sedangkan X itu adalah kerapatannya. Nah, jadi fx itu adalah fungsi kerapatan dari X gitu. Nah, maka tentukan perkiraan jumlah mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa jika kerapatan mangsa meningkat tanpa batas. Nah, maka ini kerapatannya meningkat tanpa batas, maka X-nya mendekati tak hingga. Nah, ketika X mendekati tak hingga, maka nilai Y-nya berapa? Kayak gitu maksudnya. Maka kita bisa gunakan limit fungsi aljabar di tak hingga bentuk rasional atau pecahan. Berarti kita cari limit X mendekati tak hingga dari 10X dibagi 1 tambah 0,2 X gitu. Nah, ini bentuk rasional ya, bentuk pecahan. Kita lihat pangkat tertinggi dari masing-masingnya, pembilang dan penyebut. Ini pangkat tertingginya 1, nah ini juga 1. Berarti kita tinggal lihat koefisiennya. Jadi 10 bagi 0,2. Jadi 10 bagi 0,2 itu adalah 50. Kayak gitu.
ya. Jadi jumlah mangsa yang dikonsumsi ketika kerapatan mangsanya meningkat tanpa batas pada periode waktu tertentu itu adalah 50 jumlahnya, ya. Oke. Nah, nomor 4, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x kurang 5 tan pangkat 5x tambah 6. Oke, jadi soal ini sama seperti soal sebelumnya, jadi kita gunakan perkalian sifat turunan yang perkalian, ya. Jadi kita misalkan U-nya adalah 2x kurang 5, maka U absennya adalah 2, lalu V-nya adalah tan pangkat 5x tambah 6. Maka V absen itu sama dengan, nah ini pakai aturan rantai atau cara cepatnya adalah 5 kalikan ke depan, jadi 5, tan pangkatnya dikurangi 1 jadi 4, x tambah 6. Turunan tan apa? Adalah second kuadrat, x tambah 6. Turunan x tambah 6 apa? Adalah 1. Boleh tidak ditulis kalau 1 ya. Oke, jadi f absen x-nya sama dengan U absen V ditambah UV absen. U absennya adalah 2, V-nya adalah tan pangkat 5x tambah 6. Ditambah U-nya adalah 2x kurang 5, dikali V absennya adalah 5 tan pangkat 4x tambah 6 second kuadrat x tambah 6. Kayak gitu. Nah, kita bisa kalikan ini 5 dikali 2x kurang 5 ya. Jadi 10x dikurangi 2, 5 ya. Oke, kalian perhatikan di sini, ini sama-sama ada tan x tambah 6, tan x tambah 6. Nah, untuk soal seperti ini penyelesaiannya, kalian lihat pangkat yang lebih kecil, yaitu tan pangkat 4. Ya. Jadi tan pangkat 4 x tambah 6 kita bisa keluarkan, ya. Jadi buka kurung, ya, tan pangkat 4 x tambah 6 buka kurung. Jadi untuk 2 tan pangkat 5 x tambah 6, karena tan pangkat 4 x tambah 6 nya sudah diambil, sudah dikeluarkan dari tanda kurungnya, maka tinggal 2 tan x tambah 6. Ya enggak? Coba dikalikan lagi. Jadi tan pangkat 4 x tambah 6 dikali 2 tan x tambah 6, maka akan jadi 2 tan pangkat 5 x tambah 6. Nah, sedangkan 10x dikurangi 25 tan pangkat 4 x tambah 6 second kuadrat x tambah 6, karena sudah diambil tan pangkat 4 x tambah 6-nya, maka tinggal 10x dikurangi 25 second kuadrat x tambah 6, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, suatu mesin diprogram untuk memindahkan suatu peralatan, ya, sedemikian sehingga alat itu posisinya dengan persamaan X sama dengan 3 cos 2T dan Y sama dengan sin 3T. X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Nah, tentukan kecepatan alat tersebut pada saat T sama dengan V per 3. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat gitu ya. Maka nanti kita cari dulu Vx-nya atau Vx-nya. Ya, maka itu sama dengan dx per dt. Dx per dt berarti kita cari turunan 3 cos 2t ini. Berarti 3-nya tetap, lalu cos 2t kalau kita turunkan jadi negatif sin 2t dikali 2. Maka ini sama dengan negatif 6 sin 2t. Seperti itu ya. Nah, untuk y sama dengan sin 3t berarti itu Vy kita turunkan terhadap t juga. Maka itu sama dengan 3 cos 3t. Seperti itu. Nah, maka V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, atau sama dengan negatif 6 sin 2t kuadrat ditambah 3 cos 3t kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini negatif 6 dikuadratkan adalah 36, sin 2t dikuadratkan adalah sin kuadrat 2t. Ditambah 3 kuadrat 9, cos 3t dikuadratkan adalah cos kuadrat 3t. Nah, ini seperti ini rumusnya. Jadi kecepatan alat tersebut saat T sama dengan V per 3 detik. Nah, tinggal kita ganti T-nya. Berarti itu sama dengan 36 akar dari 36 sin kuadrat 2 dikali V per 3 ditambah 9 cos kuadrat 3 V per 3. V per 3 berarti 180 bagi 3, 60 kali 2, 120. Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 dikuadratkan. Nah, untuk yang ini 3 kali V per 3 berarti V. Cos V cos 180 adalah negatif 1 dikuadratkan. Jadi seperti ini ya. Nah, setengah akar 3 dikuadratkan itu adalah 3 per 4. Negatif 1 dikuadratkan adalah 9. Jadi 36 dikali 3 per 4 itu adalah 27. 9 kali 1 adalah 9. Jadi akar 36. Akar 36 adalah 6. Jadi kecepatannya adalah 6 cm per detik saat T-nya sama dengan V per 3 detik ya. Oke, itu pembahasan tentang soal yang sudah diujikan saat PTS. Semoga nanti bisa membantu untuk persiapan penilaian akhir semester ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.